Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Rompas dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Perjanjian Internasional dengan topik berlakunya suatu perjanjian internasional. Proses berlakunya perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perlu diperhatikan, Konvensi Wina 1969 memang merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum internasional yang mengatur tentang perjanjian internasional. Akan tetapi, keberlakuan aturan dalam konvensi tersebut terbatas hanya terhadap perjanjian antar negara dan tidak berlaku untuk perjanjian antar negara dengan organisasi internasional manapun. Perjanjian antar sesama organisasi internasional dalam hukum internasional, perjanjian antar negara dengan organisasi internasional maupun perjanjian antara sesama organisasi internasional diatur dalam konvensi terpisah, yakni Konvensi Wina 1986. Pemisahan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa kewenangan membuat perjanjian internasional oleh organisasi internasional berlainan dengan kewenangan membuat perjanjian internasional oleh negara. Demikian pula, prosedur untuk membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara berbeda dengan prosedur yang dilakukan oleh organisasi internasional. Karena adanya perbedaan prosedur tersebut, guna menyederhanakan jawaban, dan kami akan fokus membahas proses atau tahap pembuatan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara saja. Berikut tahap perjanjian internasional. Selanjutnya, menyambung pertanyaan Anda, apa saja tahap dalam proses pembuatan perjanjian internasional? Pada pokoknya ada 3 tahap pembuatan perjanjian internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi atau perundingan perjanjian internasional. Dalam tahap perundingan internasional ini terdapat juga proses penerimaan teks atau adoption of the text, di mana para pihak yang berunding merumuskan teks dari perjanjian yang kemudian diterima oleh masing-masing pihak peserta perundingan. Penerimaan naskah atau teks dalam konferensi yang melibatkan banyak negara dilakukan dengan persetujuan 22-3 dari negara yang hadir dan menggunakan suaranya, kecuali jika 2/3 negara tersebut setuju untuk memberlakukan ketentuan lain. Yang kedua, penandatanganan perjanjian internasional. Setelah adanya penerimaan teks dalam tahap perundingan, tahapan perjanjian internasional selanjutnya adalah dilakukan pengesahan teks yang telah diterima oleh peserta perundingan. Proses pengesahan teks perjanjian internasional dilakukan sesuai kesepakatan para peserta perundingan atau dengan pembumbuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut. Yang 3, ratifikasi perjanjian internasional. Proses ratifikasi ini diperlukan diantaranya jika teks perjanjian internasional terkait menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat ditunjukkan dengan cara ratifikasi. Poin B, berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional. Mulai berlaku perjanjian internasional sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perundingan pada saat peristiwa berikut ini. A. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua orang negara perundingan. B. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan. C. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur tentang pengesahan teksnya. Pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi, penyimpanan, dan masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu berlaku sejak saat persetujuan
disetujuinya teks perjanjian itu. Berakhirnya perjanjian internasional. Profesor Dr. Mokhtar Kusuma SH dalam buku pengantar hukum internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut: A. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. B. Maka masa berlaku perjanjian internasional itu sudah habis. C. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. D. Adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. E. Adanya perjanjian baru antar peserta dan kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. F. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. G. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran diterima oleh pihak lain. Dari video ini saya mengundang untuk teman-teman yang sudah melihat video ini untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena sistem pendidikan dan kurikulum berkualitas tinggi dan mampu bersaing, biaya kuliah terjangkau dan beasiswa bagi mahasiswa, kesempatan berkarir di luar negeri bagi alumni, tenaga pendidik yang berkualitas, lokasi yang strategis dan terletak di Kota Manado. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.